Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Bahri dari Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai materi sumber dana perusahaan. Terlebih dahulu kita harus mengenali sumber dana perusahaan itu apa. Sumber dana perusahaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan, di mana dalam manajemen keuangan akan diperhitungkan secara mendetail sumber dana perusahaan itu diperoleh dari mana ataupun didapat dari mana untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain kita harus mengetahui bahwa peran manajer keuangan menurut saya sangat penting dan sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan. Karena kenapa? Seorang manajerlah yang mengumpulkan dana tersebut dan harus sebanding dengan kebutuhan operasional perusahaan. Di sisi lain, pembagian dana tersebut yang secara keseluruhan tadi harus diperhitungkan dengan tepat dan akurat. Tujuannya supaya perusahaan tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan ataupun membangun perusahaan tersebut lebih baik ke depannya, sehingga memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait oleh perusahaan tersebut. Selain kita harus mengetahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik yang dari skala besar hingga skala kecil, itu semua membutuhkan yang namanya dana ataupun pendanaan perusahaan. Nah, dalam artian saya mengartikan bahwa dana perusahaan atau sumber dana itu merupakan tonggak utama perusahaan untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan. Sebab keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan mutlak ditopang dengan sumber dana atau pendanaan yang mencukupi. Oleh karena itu, sumber pendanaan pada umumnya terbagi menjadi 3 pendanaan. Dan yang pertama adalah sumber dana jangka pendek, di mana sumber dana jangka pendek ini adalah pendanaan yang harus dikembalikan ataupun pengembaliannya itu kurang dari setahun atau pas setahun. Karena kenapa? Sumber jangka pendek itu memang tipenya pengembaliannya itu tidak boleh lebih dari setahun. Maka dari itu perusahaan biasanya menggunakan sumber dana jangka pendek itu untuk membiayai modal kerjanya. Akan tetapi kita perlu garis bawahi, karena modal kerja di sini harus sesegera mungkin dikembalikan, karena kurun waktunya itu cuma lebih dari setahun dan tidak boleh lebih dari setahun. Contoh dari sumber dana jangka pendek itu, yang pertama kredit perdagangan, yang kedua adalah pinjaman jangka pendek di bank, yang ketiga adalah surat berharga komersial, dan yang keempat adalah pendanaan yang berasal dari piutang maupun persediaan. Di sisi lain, terdapat 2 tipe dari sumber dana jangka pendek. Yang pertama, pendanaan secara spontan, di mana pendanaan ini akan berubah seiring dengan aktivitas suatu perusahaan yang dijalankan. Biasanya contoh yang paling sering digunakan oleh perusahaan dalam pendanaan spontan itu adalah hutang dagang, di mana terbagi 3. Ada yang dikatakan dengan open account, yang kedua adalah notes payable, dan yang ketiga adalah trade expectance. Yang kedua adalah pendanaan secara tidak spontan, di mana pendanaan ini tidak akan berubah meskipun begitu banyak kegiatan perusahaan yang dilakukan, tetapi pendanaan ini tidak akan berubah sama sekali. Contohnya itu hutang dagang yang sumber dana yang kedua adalah sumber dana jangka menengah, di mana sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang kurun waktunya atau pengembaliannya itu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Nah, kebutuhan sumber dana jangka menengah ini diperlukan karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi di sumber dana jangka pendek dan sulit dipenuhi pada sumber dana jangka panjang. Oleh karena itu, sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang lamanya melebihi sumber dana jangka pendek, namun lebih pendek waktunya dari sumber dana jangka panjang itu sendiri. Jenis-jenis dana jangka menengah itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama itu adalah term loan. Term loan adalah kredit usaha yang dimana pembayarannya itu dapat dilakukan dalam lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Di sisi lain, term loan itu sendiri pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa periode, baik itu dalam bulanan,
kuartal, dan maupun tahun. Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan term loan itu sendiri, seperti bank komersial atau bank dagang, yang kedua adalah perusahaan asuransi, yang ketiga adalah dana pensiun, yang keempat adalah lembaga pembiayaan masyarakat, dan yang kelima adalah suppliers perlengkapan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan modal obligasi dan modal saham, term loan itu sendiri lebih bagus karena kenapa? Tidak terdapat biaya di dalamnya. Nah, jika dibandingkan dengan utang jangka pendek, term loan juga itu lebih baik karena term loan itu tidak ada jangka jatuh temponya, dan modal pokoknya yang dibayarkan hanya modal pokok pinjaman saja. Jenis dana jangka menengah yang kedua adalah equipment loan. Equipment loan di sini adalah pendanaan atau pembiayaan yang dapat dipergunakan dengan penggandaan peralatan baru yang dapat diperjualbelikan. Kita catat bahwa penggandaan peralatan baru di sini adalah penggandaan peralatan yang dapat diperjualbelikan oleh perusahaan nantinya. Ketika peminjam ingin menggunakan peralatan kita atau menggunakan peralatan yang dari perusahaan, maka dia harus membayar lebih tinggi dari harga peralatan yang tadinya kita beli dari awal. Nah, selisih harga antara yang dikeluarkan dan beban total yang akan dipinjam oleh si peminjam itu bagi kreditur adalah margin of safety. Di sisi lain, terdapat beberapa lembaga yang menyediakan equipment loan itu sendiri, seperti bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun lembaga pembiayaan lainnya. Di sisi lain, terdapat beberapa instrumen dari equipment loan itu sendiri. Yang pertama itu adalah melalui penjualan kontrak kondisional atau conditional sales contract. Yang kedua adalah hipotek barang bergerak. Nah, bayangkan saja begini, jika perusahaan menggunakan kondisional penjualan kontrak, maka ketika perusahaan tersebut ingin membeli peralatan, maka penjual akan menahan sebagian peralatan yang dibeli sampai ia melunasi peralatan tersebut dengan secara periodik. Akan tetapi perusahaan tersebut harus menanamkan uang muka dulu atau down payment. Dana jangka menengah yang ketiga adalah leasing atau sewa guna usaha. Leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atau atas dasar kontrak dari pemilik atau yang menyewakan aset untuk menggunakan asetnya kepada pihak lain untuk disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari aset tersebut selama beberapa periode atau waktu tertentu. Di sisi lain, terdapat 3 jenis bentuk dari leasing atau sewa guna usaha itu sendiri. Yang pertama adalah capital lease atau financial lease, yang kedua adalah operating lease, dan yang ketiga adalah sumber dana perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan lebih dari 10 tahun, di mana pendanaan jangka panjang ini dapat berupa obligasi, saham, tanah, bangunan, dan lain-lain. Di sisi lain, jika perusahaan melakukan ekspansi masif dalam skala perusahaan, maka sumber dana yang tepat digunakan adalah sumber dana jangka panjang. Karena kenapa? Waktunya rentang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek maupun sumber dana jangka menengah. Kemudian jenis-jenis sumber dana jangka panjang. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang dikatakan saham. Saham di sini merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan, di mana contohnya begini, ketika kita membeli saham pada perusahaan A, berarti otomatis kita sudah memiliki sebagian perusahaan tersebut. Dalam artian kita akan diberikan wewenang terhadap saham yang kita tanam oleh perusahaan tersebut. Kemudian terdapat 2 keuntungan dari ketika kita membeli saham pada suatu perusahaan. Yang pertama ada yang dikatakan dividen. Dividen terbagi 2, ada yang dikatakan dividen tunai dan ada yang dikatakan dividen saham. Dividen tunai di sini di mana keuntungan perusahaan itu dibagi secara tunai atau dalam artian rupiah atau uang dengan sejumlah dana yang diberikan oleh perusahaan kepada investor yang tadi. Yang kedua ada yang dikatakan dengan dividen saham. Dividen saham di sini di mana keuntungan dari perusahaan tersebut dibagi melalui saham. Sahamnya itu sebesar saham yang investor berikan ke perusahaan ditambah dengan keuntungan saham yang akan diberikan oleh perusahaan ke pemilik saham tadi. Kemudian ada yang dikatakan
keuntungan capital gains atau selisih antara harga jual dan harga beli, dimana ketika kita menjual saham kita lebih tinggi harganya dibanding harga belinya. Contohnya kayak gini, ketika kita membeli saham harganya 5.000, kemudian kita menjualnya menjadi 10.000, maka selisih harga jual dan harga belinya kan tadi itu 5.000, maka keuntungan kita itu dikatakan capital gains yang 5.000-nya. Kemudian terdapat dua jenis saham, ada yang dikatakan saham preferen dan ada yang dikatakan saham biasa. Saham preferen di sini merupakan bisa dikatakan saham istimewa karena semua hal yang perusahaan memiliki wewenang yang lebih luas dibanding dengan saham biasa, yang dalam artian saham preferen sendiri itu memiliki tingkat kepemilikan yang lebih tinggi atau suara untuk nanti RUPS, rapat umum pemegang saham, itu lebih banyak ditimbangkan dengan saham biasa. Beda lagi kalau saham biasa itu cuma beberapa hal yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada saham biasa, dan suara untuk saham biasa juga itu pada saat RUPS kadang tidak diperhitungkan, atau biasa bahkan suaranya hanya seberapa saja, tidak seperti saham. Di sisi lain terdapat beberapa istilah dalam saham biasa itu sendiri. Yang pertama ada yang dikatakan saham di otoritas, yang kedua ada yang dikatakan nilai pasar, yang ketiga ada yang dikatakan nilai nominal, dan yang keempat ada yang dikatakan nilai buku atau nilai likuidasi. Jenis sumber dana jangka panjang yang kedua adalah obligasi, di mana obligasi merupakan surat pengakuan hutang, di mana diwajibkan perusahaan membayar beban yang tertera pada surat obligasi tersebut. Jangka waktu atau jatuh temponya itu adalah 10 tahun pas atau bahkan lebih dari 10 tahun, namun wajib dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Di sisi lain, dapat beberapa jenis obligasi. Yang pertama ada yang dikatakan obligasi debentur. Obligasi debentur di sini adalah hutang jangka panjang atau obligasi yang tanpa jaminan. Yang kedua adalah debentur yang bernilai rendah, di mana debentur ini merupakan obligasi jangka panjang juga dan tanpa jaminan, akan tetapi berada di bawah debentur yang tadi. Yang ketiga ada yang dikatakan dengan obligasi penghasilan, di mana perusahaan wajib membayarkan bunga atau beban yang tertera pada obligasi tersebut ketika perusahaan mempunyai keuntungan atau memiliki keuntungan. Yang keempat ada yang dikatakan obligasi sampah, di mana obligasi sampah ini relatif lebih tinggi dan obligasi ini diterbitkan ketika perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi. Obligasi yang kelima adalah obligasi hipotek, di mana obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan pada waktu yang sama, akan tetapi berbeda pada jatuh tempo atau kurun waktu jatuh temponya. Yang ketiga yaitu adalah kredit investasi, di mana kredit investasi yang disediakan oleh perbankan dan pada umumnya dipakai di kalangan pengusaha. Akan tetapi jika perusahaan ingin menggunakan pendanaan kredit investasi, mestinya memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah jenis kelayakan investasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu adalah pada pola cash flow-nya, di mana harus sesuai dengan investasi yang dilaksanakan. Yang ketiga itu lamanya jangka waktu kredit. Yang keempat itu adalah tingkat pengembaliannya. Yang kelima itu adalah suku bunga serta persyaratan apa saja yang harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan sebelum jatuh tempo kredit investasi tersebut. Kemudian yang terakhir, jenis sumber dana jangka panjang ada yang dikatakan hipotek, di mana hipotek ini adalah salah satu pendanaan jangka panjang yang berupa hutang atau obligasi, yang dimana aktiva yang digunakan oleh perusahaan itu aktiva yang tidak bergerak, contohnya tanah, bangunan, gedung, dan lain-lain sebagainya. Memiliki jangka waktu yang sama tetapi mempunyai perbedaan di sisi jatuh temponya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat atau menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai materi sumber dana perusahaan itu sendiri. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan milik saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.